Ibrani 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, "Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku di dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu yang telah kami baca. Kiranya Engkau memberkati kami, menolong kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal. Natal yang kita semua tahu adalah kelahiran Kristus, Tuhan yang telah menjadi manusia. Ia rela datang ke dalam dunia ini karena kasih-Nya kepada dunia ini, kepada manusia, dan Ia membawa keselamatan bagi dunia ini, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Natal yang mengingatkan kita akan karya agung Allah yang Ia nyatakan, yang Ia kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan semestinya kita menyambut Natal dan kita merayakan Natal dengan hati yang dipenuhi dengan sukacita, hati yang dipenuhi dengan rasa syukur karena kita
dikasihi, kita manusia yang berdosa, dikasihi oleh Allah yang besar, Allah yang agung, Allah pencipta bumi beserta segala isinya. Di dalam Ibrani 8 yang kita baca baru saja ini, kita melihat bahwa Kristus itu datang ke dalam dunia, menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Jikalau di dalam perjanjian yang lama, yang disebut di sini perjanjian antara Allah dengan umat Israel, relasi atau ibadah mereka kepada Allah dilakukan oleh imam besar yang menjadi pengantara antara umat dengan Allah. Tetapi imam yang mengantarai atau yang menjadi perantara antara umat dengan Allah itu adalah manusia biasa. Ketika seorang imam memohon pengampunan, mempersembahkan korban pengampunan dosa bagi umat, maka imam yang adalah manusia yang berdosa itu harus terlebih dahulu mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri. Karena ia adalah manusia yang sama dengan umat yang ia antarai dengan Allah itu. Tetapi ketika Yesus datang ke dalam dunia, Yesus yang adalah Allah itu sendiri menjadi pengantara kita kepada Allah. Yesus tidak mempersembahkan sesuatu. Yesus mempersembahkan dirinya, dan itulah yang menjadi korban pendamaian kita dengan Allah. Pengorbanan Kristus, kesediaannya untuk datang ke dalam dunia ini adalah korban penghapus dosa yang dipersembahkan kepada Allah, sehingga kita bisa dengan leluasa, kita bisa bebas untuk bergaul dengan Allah. Relasi kita dengan Allah dipulihkan kembali. Kita tidak memerlukan pengantara manusia lagi. Kita bisa datang, bergaul, berinteraksi, menghampiri Allah dengan leluasa karena kasih Kristus, pengorbanan Kristus, kehadirannya di dalam dunia ini menjadi pengantara yang membebaskan kita untuk berelasi dengan Allah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dikerjakan oleh Kristus, karya Kristus yang sedemikian indah dan sedemikian agung di dalam hidup kita, seharusnya kita sambut dengan syukur, kita sambut dengan sukacita, karena itu adalah pemberian dan anugerah yang besar yang hanya bisa dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali. Sudahkah kita, hati kita, hidup kita dipenuhi dengan syukur dan sukacita ketika kita sebentar lagi akan merayakan Natal, mengingat kasih Kristus, kasih Allah yang besar dan ajaib itu. Dan sudahkah syukur dan sukacita kita untuk karya Allah yang agung dan besar itu kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita mempersiapkan hati kita menyambut Natal dengan mengingat dan percaya bahwa Kristus mengantarai kita dengan Allah, dan karena Kristuslah kita bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari sekarang kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, sebentar kami akan
merayakan Natal, kami akan mengingat kelahiran Kristus Tuhan di dalam dunia ini. Kristus yang rela datang ke dalam dunia, mengosongkan diri menjadi manusia sama seperti kami. Karena kasih-Nya yang besar, karena Kristus membawa keselamatan bagi dunia dan bagi kami manusia yang seharusnya dihukum dan binasa di dalam dosa. Dan biarlah waktu-waktu yang masih ada menjelang Natal ini betul-betul kami gunakan untuk mengingat kembali kehidupan kami. Mengingat kembali siapa diri kami di hadapan Tuhan. Dan adakah perubahan yang nyata dalam hidup kami sebelum kami mengenal Kristus dan sesudah kami mengenal Kristus. Dan biarlah pengenalan itu memampukan kami untuk bersukacita menyambut Natal dan juga ketika nanti kami merayakannya. Meskipun kami harus merayakan Natal di dalam situasi, di dalam suasana yang berbeda saat ini. Kami tidak dapat berkumpul beribadah bersama-sama di gereja. Kami akan merayakan Natal dan beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi karena kami sungguh-sungguh telah menyadari karya kasih Allah, karya agung Allah melalui Kristus itu, dan itu yang betul-betul akan ada di dalam hati kami, sehingga meskipun kami merayakan Natal dalam suasana yang berbeda, tetapi sukacita dan rasa syukur yang ada dalam hati kami tetap sama. Tolong kami dan mampukan kami, ya Tuhan. Saat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin saat ini merayakan Natal dengan penuh kesedihan, dengan rasa duka, rasa kehilangan, mungkin karena di tahun 2020 ini mereka harus berpisah dengan orang-orang yang mereka kasihi karena Engkau telah memanggil pulang mereka, orang-orang yang mereka kasihi tersebut. Tuhan, kiranya Engkau hadir di dalam hati dan di dalam hidup saudara-saudara kami tersebut. Dan biarlah mereka pun tetap dapat merasakan sukacita Natal itu, meskipun mereka tidak lagi merayakannya bersama-sama dengan orang-orang yang mereka kasihi. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin berada di dalam keadaan sakit, lemah tubuh, ataupun sedang berada dalam proses pemulihan kesehatan. Biarlah mereka pun ya Tuhan tetap dapat merasakan sukacita Natal itu. Dan hati mereka tetap diliputi oleh damai dan sukacita Natal tersebut. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat yang juga menyelenggarakan ibadah-ibadah Natal, baik itu yang masih menyelenggarakan ibadah Natal secara daring maupun yang sudah menyelenggarakan ibadah Natal secara onsite atau menyelenggarakan ibadah di gedung-gedung gereja. Tuhan, Engkau karuniakan segala kelancaran di dalam ibadah-ibadah yang diselenggarakan tersebut, dan biarlah Engkau berkati ibadah-ibadah Natal, Engkau berkati berita-berita Natal yang disampaikan, supaya itu menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan yang mengikuti ibadah-ibadah tersebut. Kami berdoa ya Tuhan untuk liburan menjelang akhir tahun 2020 ini dan juga nanti liburan di
awal tahun yang baru, tahun 2021. Engkau berikan hikmat kepada setiap anggota masyarakat untuk dapat berlibur dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada, atau bahkan mungkin dengan bijaksana mengambil keputusan untuk tidak berlibur pergi keluar kota atau ke tempat yang lain, tetapi tetap berada di rumah. Apapun yang dipilih ya Tuhan, biarlah tetap ada sukacita di dalam hati setiap orang menyambut pergantian tahun yang 2020 ini menjadi tahun 2021 yang akan datang. Kami menyerahkan hidup kami masing-masing sebagai anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami semua, berkatilah keluarga kami masing-masing, berkatilah segala pekerjaan dan usaha kami, dan berkatilah hidup kami sebagai sebuah keluarga yang akan terus melangkah, melewati masa Natal dan kemudian akan merayakan pergantian tahun, dan biarlah di tahun yang baru pun Tuhan akan tetap menyertai dan memelihara kehidupan kami. Sekarang bagi saudara diberikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, menaikkan segala keluh kesah, isi hati, dan kerinduan yang ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Hiduplah bagi cinta kasih-Nya.